Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 272. Benar ya, Pak? Pertanyaannya benar ya, jawabannya betul. Padahal benar sama betul itu sama apa enggak, Pak? Ya, kalau ditambahi ke kan kebenaran sama kebetulan itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaika. Laisa alaika. Laisa tidaklah atau bukanlah. Laisa ini satu grup dengan kana. Kana wa akhwatuhan. Kakana dolabata laisa zala bariha. Laisa. Laisa tidak ada atau bukanlah alaika atasmu, sebenarnya bukan kewajibanmu gitu. Nah, kalau ditanya kata kewajiban munculnya dari mana? Ya dari kata ala itu. Ala itu mengandung makna kewajiban. Kayak kutiba alaikum. Itu. Laisa alaika, bukanlah alaika atasmu, maksudnya bukan atas kewajibanmu. Hudahum, huda petunjuk, hum mereka. Bukanlah atas tanggung jawabmu atau kewajibanmu memberi petunjuk hum kepada mereka. Walakinna, kalau lakinna itu satu grup dengan inna. Kita belum belajar ke situ ya. Ada li inna anna laita lakinna la'alla, itu grupnya inna. Jadi ada kana dengan inna. Itu nanti belajar tentang itu nanti ketika kita sudah belajar tentang nahwu. Ya, di juz 3 ini sudah mulai itu diperkenalkan sedikit demi sedikit. Laisa bukanlah alaika atasmu atau bukan atas kewajibanmu hudahu memberi petunjuk kepada mereka. Walakinnallaha, dan akan tetapi Allah yahdi, dia memberi petunjuk. Karena kalimat petunjuk ini ada yang bermakna memberi, ada yang bermakna menerima. Memberi petunjuk dengan menerima petunjuk sama nggak, Pak? Beda. Nah, itu nanti kalimatnya juga beda. Gitu. Kalimatnya juga beda. Saya cariin kajian Ahad.
Ya, nanti saya jelasin, Pak. Pertama ada kalimat hada. Hada ini 3 huruf. Hada. Ini yang belakangan depan sini. Depan. Hada 3 huruf. Kalau dimudorek kan menjadi yahdi. 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 Nah, nanti fi'il amarnya bunyinya ihdi. Ihdinas siratal mustaqim itu ihdi. Kelihatan ya Pak ya? Fi'il isim masdarnya bunyinya huda. Nah, ini yang tadi tuh. Hada, yahdi, ihdi, huda. Atau hudan. Supaya enggak bingung, saya tambahi hudan. Nah, gini. Hada, yahdi, ihdi, hudan. Nah, kalimat ini bermakna memberi petunjuk. Memberi apa? Petunjuk. Nah, kalau yang mendapat petunjuk itu diikutkan pola ifta'ala. Polanya apa? Ifta'ala. Kalau mendapat. Ya, ketambahan tak. Apa bunyinya? Bunyinya adalah ihtada. Kalau ini bermakna mendapat. Ihtada. Ini berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5, ya, bukan yu, tapi apa? Ya. Ya. Ya tadi. Ya tadi. Fi'il amarnya tadi. Kalau nanti ifti'alan berarti tidaan. Masdar. Ihtada, ya tadi, tadi, tidaan. Ifti'alan. Aslinya ihtidayan aslinya. Kalau yang atas bermakna mendapat, memberi, yang bawah bermakna mendapat. Nah, huda artinya hidayah. Jadi kalau misalnya ada dirubah menjadi pelaku, itu bunyinya yang pertama adalah misalnya al-hadi dengan al-muhtadi, itu beda. Al-hadi yang memberi petunjuk, al-muhtadi yang mendapat petunjuk. Dia ada orang tua namanya Abdul Hadi, punya anak dikasih nama Muhtadi, pas Muhtadi. Ini maksud saya di dalam ayat yang tadi ini gitu ya. Ini ditulis, nggak usah kan? Ihtidaan masdarnya. Aslinya ihtidayan aslinya.
Nah, nyambung dengan pertanyaan yang tadi, kalimat yahdi dengan huda ini satu pola, satu kata. Bedanya apa? Kalau huda ini bentuk masdar, kalau yahdi bentuk fi'il mudhari. Makanya tadi maknanya hampir sama. Bukanlah atasmu, bukanlah kewajiban bagimu, hudahum memberi petunjuk kepada mereka, walakinnallaha dan akan tetapi atau tetapi Allah, yahdi dia memberi petunjuk, mayyasha'u man orang yang yasha'u yang ia kehendaki. Itu. Maksudnya Rasulullah tidak punya kewenangan untuk memilah-memilih siapa yang berhak mendapatkan hidayah karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah dengan sifat apa? Sifat irodah, kehendak, sifat irodahnya Allah. Termasuk mendapatkan ilmu ini ya irodahnya Allah. Orang datangnya bareng, duduknya berbarengan sama. Itu ada yang dapat ilmu, ada yang enggak. Ada yang cepat paham, ada yang enggak. Gitu. Ada yang selesai ngaji ini nanti langsung bisa, ada yang cuma ketawa-ketawa aja, kayak Pak DKM. Ketawa-ketawa aja. Iya. Ya, makanya termasuk di antara ada beberapa pamannya Nabi, baik dari bapak atau mungkin paman dari ibu, itu ada beberapa orang yang belum sempat masuk Islam. Seperti Abu Jahal ya, Abu Jahal. Terus termasuk ada yang mengatakan Abu Thalib, walaupun Abu Thalib ada yang mengatakan beriman, ada yang mengatakan belum beriman. Artinya Rasulullah tidak bisa menentukan siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang pernah membunuh pamannya Rasul malah masuk Islam. Ya kan? Sayyidina Hamzah itu kan pamannya Rasulullah. Yang membunuh siapa? Namanya Wahsy. Makanya begitu Wahsy datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Rasulullah meneteskan air mata. Kamu boleh masuk Islam tapi jangan ketemu sama saya. Saya nggak mau ngelihat kamu. Kenapa kok begitu? Maksudnya bukan nggak mau ngelihat, maksudnya apa? Ya ingat pamannya, orang pamannya dibunuh. Ya, termasuk Hindun yang pernah makan jantungnya, itu dikunyah-kunyah itu, akhirnya masuk Islam. Itu kan nggak bisa milih toh Pak. Gitu. Termasuk dijelaskan seperti ini, ya, ada yang paham, ada yang tidak paham. Gitu Pak Haji. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Termasuk memberikan infak. Enggak bisa milih. Infak. Kalau bisa jangan milih-milih. Ini karena kemarin baik sama saya. Wa ma tunfiqu dan apa-apa yang kalian infakkan. Jadi kalimat tunfiqu itu aslinya tunfikuna. Apa Pak? Aslinya apa? Tunfikuna, dan nunnya di sini. Nah, berhubung ma-nya ini bermakna apa yang tapi dia bersifat syarat. Jadi ma yang bermakna syarat. Karena nanti ada kalimat fa di sini. Wa ma tunfiqu dan apa-apa yang kalian infakkan min khairin dari harta yang baik. Jadi kalimat khairin ini pasti dimaknai harta. Nah, karena bunyinya khairin, makanya kalimat khair yang ada dalam Quran itu mayoritas yang dimaksud adalah harta. Kebaikan, maksudnya harta yang baik, harta yang halal. Termasuk ada kalimat khaironil wasiyatun, khairon al wasiyah. Yang diwasiatkan ya harta yang khair, harta yang baik.
Wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kalian infakkan atau nafkahkan, min khairin, dari harta yang baik. Fali anfusikum, maka li anfusi. Ada berapa kata-kata? Fa, li, anfusi, dan kum. Ada 4 ya. Fali anfusikum, maka itu bagi anfusi apa? Diri-diri kum kalian. Apa-apa yang kalian infakkan dari harta yang baik. Maksudnya kalimat min khairin ini boleh didahulukan. Harta-harta yang baik yang kalian infakkan, maka itu untuk diri-diri kalian, kembali pada dirimu. Maka terus kemudian ada seorang sahabat ngomong ke Rasulnya, Rasul, duit saya udah habis, tinggal buat makan untuk besok. Jawabannya Rasul, bukan duitmu yang habis, tapi justru duitmu yang masih, hartamu yang masih itu yang sudah kamu sedekahkan. Kalau mikir kita kan enggak, Ibu? Misalnya kita punya uang 20.000, kita sedekahin 10.000, kita sedekahin 5.000 lah misalnya gitu. Kita sedekahin 5.000. Kita ngomong sisa uang kita masih berapa? 15. Tapi sebetulnya uang kita justru malah nyisa 5.000 itu. Yang kita sedekahkan itu justru malah uang sebenar-benarnya uang kita, karena nanti yang akan kita bawa sampai akhirat. Nah, 15.000 bisa untuk yang lain kan? Malah kadang-kadang bisa untuk maksiat. Yang muda-muda kadang-kadang 15.000 malah beli slot. Itu maksudnya apa yang masih ada di kita itu belum tentu kebaikan itu. Wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, min khairin, dari harta yang baik, dari apa-apa yang baik. Maksudnya harta yang baik yang kalian nafkahkan, fali anfusikum, maka itu untuk diri-diri kalian. Wa ma tunfiquna illa, ini bedanya. Kalau tadi ada ma tunfiqu, nunnya dihilangkan, ini ada ma tapi nunnya tetap. Nah, betul. Jadi ada ma yang bersifat dia nafi, ada ma yang bersifat dia bermakna syarat. Apa yang tapi bermakna syarat. Maka kalau ada ma, di sini ma, terus ketemu dengan illah, maka ma ini bermakna nafi, bermakna tidak, bermakna nafi. Nafi itu bermakna tidak. Wa ma tunfiquna illa, dan tidaklah kalian menginfakkan illa kecuali. Nah, sekarang ketika ada kata tidak ketemu dengan kecuali, maka maknanya adalah hanya. Akhirnya kalimat tidak itu justru malah dihilangkan. Kecuali nggak usah diterjemahkan. Misalnya ada kalimat gini, Dek. La ilaha illallah. Apa artinya? Kita selalu mengartikan, anak TK itu diajarin la ilaha illallah. Artinya apa, Dek? Tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita sudah belajar terjemah, maknanya bukan gitu lagi. Hanya Allah yang menjadi Tuhan. Tuh. Karena apa? Ada kata tidak bertemu dengan pengecualian. Itu. Saya tidaklah saya minum kecuali air apa ini? Air ini misalnya gitu. Maka yang kalimat itu bisa diganti, hanya air ini yang saya minum. Gitu. Ini ketika ada kalimat tidak ketemu dengan istisna, kecuali gitu. Kayak misalnya kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Tuh. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berarti apa? Daya dan upaya dan kekuatan hanya milik Allah. Jadi wa ma tunfikuna, kalau diterjemahkan satu persatu ya wa ma tunfikuna, dan tidaklah kalian menafkahkan illa kecuali ibtigha wajhillah,
kecuali ibtigho apa? Mencari wajhillahi, wajah Allah. Nah, kalimat wajah Allah ini namanya mutasyabihat. Ya. Kan ada ayat, itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat yang secara pemaknaan tidak perlu diperdebatkan. Misalnya Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa, Maha Satu, itu nggak perlu diperdebatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nggak perlu diperdebatkan. Tetapi ketika ada kalimat-kalimat yang menyerupai makna ya yang ada serupa-serupanya, maka itu perlu pemahaman yang lebih. Misalnya kalimat wajhillah, wajah Allah. Ayo gimana terjemahnya? Kalau kita artikan wajah Allah seolah-olah wajah itu adalah muka. Ya Pak ya? Muka. Nah sementara Allah punya muka tidak? Enggak kan? Enggak berani ngomong. Allah punya muka enggak? Enggak kan Pak? Loh kita harus yakin dulu. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Muka itu apa ya? Makhluk. Muka itu buatan. Allah tidak akan menyerupai makhluk, gitu maksudnya. Nah, ketika ada kalimat wajhuhu, yaduhu, tangan Allah, misalnya di surat Al-Fat, yadullah fawqa aydihim, tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Loh, tangan, apakah Allah punya tangan? Misalnya ada kalimat kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah duduk di kursi, kayak gitu. Nah, penerjemahan ayat-ayat yang seperti itu tidak boleh langsung diterjemahkan letterlek apa adanya, itu nggak bisa Pak. Harus dicarikan makna yang paling menyesuaikan. Maka kadang-kadang ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kalau menerjemahkan kalimat tangan Allah pasti diterjemahkan apa? Kekuasaan Allah. Itu. Misalnya ada kalimat indillah, di sisi Allah. Kalimat di sisi Allah sama misalnya indal Haji Qasim, di sisi Pak Haji Qasim, kan beda maknanya Pak. Makanya kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu. Ya, jadi nanti illa batigha wajhillah, kecuali mencari wajah Allah, maksudnya apa? Mencari ridhonya Allah. Nanti di ayat yang lain ibtigha mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Jangan sampai wajhi di situ maknanya dimaknai muka. Kalau misalnya, ini misalnya ya, ada yang menerjemahkan wajah itu ya muka, misalnya gitu. Wajah itu ya muka. Loh, begitu kita meyakini kalau wajah itu muka, ketika ada kalimat, misalnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Suruh menjelaskan itu aja udah sulit. Ini sesungguhnya aku wajjahtu, aku apa tuh wajjahtu? Aku mewajahkan, aku menghadapkan kan? Wajhiya wajahku. Loh, yang menghadap kita ketika sholat itu Pak, yang menghadap kepada Allah itu apanya? Semuanya tubuh kan? Semuanya ikut sholat kan Pak? Bahkan kalau menurut fikih menghadap kiblat ukurannya bukan wajah. Lalu ibu sholat nih, ukuran menghadap kiblat, yang menghadap kiblat apanya? Dada kan Pak? Bukan wajah loh. Kalau wajah itu noleh-noleh sedikit nggak apa-apa. Apalagi mata, ngelirik-ngelirik dikit nggak apa-apa. Namanya nggak khusyuk. Ya misalnya ibu sholat nih di sini, di depan kita ada ibu-ibu yang pakai mukena. Mukenanya tipis Bu, terawang itu, tipis itu. Di dalamnya dia pakai kaos, lanjutkan. Dibaca nggak Bu kira-kira?
Baca kok. Saya dibeli coblos berdua. Bapak juga sering kan gitu kan. Kalau bapak-bapak kan pakai kaos semua, nggak usah yang tipis-tipis juga. Pakai kaos banyak. Udah pakai kaos di belakangnya ada tulisan lucu-lucu lagi. Makanya makro hukumnya kayak begitu-gitu, makro. Karena apa? Dapat mengganggu konsentrasi, bukan mengganggu kekhusyuan, konsentrasi. Dapat mengganggu konsentrasi seseorang di belakangnya. Apalagi imamnya, ya Allah, Pak Rahmat jadi imam pakai bajunya tipis. Di dalamnya ada tulisan coblos. Dan habis kampanye, ya Allah. Sementara di belakang ada jamaah. Kita kini khusyuk. Begitu gini, lanjutkan. Iya. Jadi mencari keridhaan Allah. Jadi wajah bukan berarti bermakna muka. Nanti kalau jelasin ke anak-anak ini yang agak repot, remaja. Oh, mencari wajahnya Allah. Yang belakang ada yang nanya, Pak, wajahnya Allah glowing nggak? Malah parah lagi, repot. Ibtigha'a wajhillah, mencari wajhillahi, keridhaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa. Nah, kalau ini beda lagi. Di sini ada kalimat ma tunfiqu, bukan ma tunfiquna. Nanya hilang lagi. Berarti ketika ma dihilangkan, maka ma ini bermakna syarat. Apa yang, tapi nanti ada kalimat niscaya atau maka. Gitu. Nah, dari mana taunya? Dari kalimat tunfiku dengan yuwaffa ini. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang tunfiku yang kalian nafkahkan min khairin, dari harta yang baik, yuwaffa, maka terjemahnya harus ada kalimat maka. Taunya dari mana? Dari kalimat ma tunfiku, yang tunfiku itu nonnya hilang. Apa yuwaffa artinya? Ini bermakna di, fi'il mudhari' yang bermakna majhul, bermakna di. Ya, dicukupi. Apa ya, dicukupi, benar ya? Disempurnakan. Dan kebaikan apa saja yang kalian nafkahkan. Nah, kalimat khairin tadi maknanya apa? Rata-rata bermakna harta. Harta yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka yuwaffa, akan dicukupi ilaikum, pada kalian. Maksud kalian akan diberi kecukupan. Wa antum la tudlamun. Wa antum, dan kalian, la tudlamuna, kalian tidak didolimi. Wa antum, sedangkan kalian, la tudlamun, kalian tidak didolimi. Kenapa la diartikan tidak? Karena ketemu kalimat yang tidak ada perubahan. Nah, tudlamuna tetap ada nunnya. Maka la bermakna apa? Bermakna nafi, bermakna tidak. Kita ulangi ya terjemahnya bareng-bareng. Laisa alaika, laisa, bukanlah alaika, kewajiban atasmu, hudahum, memberi petunjuk kepada mereka. Walakinna, dan akan tetapi, Allah yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasha'u, pada orang yang ia kehendaki. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari harta yang baik, fali anfusikum, maka itu untuk diri-diri kalian. Wa ma tunfikuna illa, dan
tidaklah kalian menginfakkan illa betigoa, kecuali mencari keridhaan wajihillahi, keridhaan Allah. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, min khairin, dari harta yang baik, yuwaffa, maka akan dicukupi, ilaikum, pada kalian. Boleh dibalik, maka kalian akan diberi kecukupan. Wa antum, sedangkan kalian la tudlamuna, kalian tidak dizolimi, kalian tidak dizolimi. Saya tampil. Lil fuqara'i, li itu huruf jar. Li apa? Huruf jar. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Orang fakir itu ya sama dengan orang miskin. Intinya dua-duanya kurang. Nah, adapun apa namanya? Pengertiannya ada yang membedakan itu ya. Intinya di fuqara wal masakin itu sama. Apa kira-kira bedanya, Pak? Intinya kan dua-duanya kurang ya. Maksudnya dua-duanya enggak mampu. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Alladzina, orang-orang yang ukhsiru, kosakata baru sebenarnya. Ukhsiru, yang mereka terkepung, dikepungan. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Bagi orang-orang fuqara, orang-orang fakir, yang alladzina usiru, yang mereka itu terkepung, tersandra, fi sabilillahi, di jalan Allah. Maksudnya ini kaitannya tentang apa? Tentang orang bukan, jadi kaitannya tentang orang-orang muhajirin, nih Pak, yang hijrah bersama Rasulullah. Mereka itu rela meninggalkan harta bendanya di Mekah, sehingga ketika mereka ikut bersama Rasul itu kan berarti kan jihad fisabilillah. Nah, begitu nyampe di Madinah, mereka itu ada yang tidur di emper-emperan rumah. Tidur di emperan-emperan rumah. Ketika Rasulullah membangun masjid, ada yang tidur di emperan-emperan masjid. Padahal dia orang kaya. Tuh, kekuatan iman kita itu loh masih jauh, Pak, dibandingkan dengan para sahabat. Bahkan sampai Rasulullah menyatakan kan khairul qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik itu adalah qarni, masaku ya. Maksudnya masanya para sahabat. Jadi keimanan para sahabat kalau dibandingkan dengan keimanan kita jauh, Pak. Mereka berani meninggalkan apa? Berani berjihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalimat amwal dan anfus itu, amwal selalu didahulukan kalau kita perhatikan di Quran. Jihad fisabilillah bukan bi anfusihim wa amwalihim, tapi bi amwalihim wa anfusihim. Karena jihad melalui harta itu luar biasa beratnya. Berat tuh, Pak. Orang lagi seneng-senengnya duit diminta. Orang lagi seneng-senengnya duit ditinggalin. Itu kan berat banget. Orang yang lain malah pada nyari, kok ini malah suruh ninggalin. Dan berat, Pak. Nah, setelah itu baru ada kalimat anfus, diri, tenaga, pikiran, ilmu, baru tuh di situ. Khusus untuk yang dengan harta, tuh kemuliaannya tinggi. Tuh, makanya misalnya ada pengurus masjid. Nih, misalnya Pak Thohir. Ayo, ini kita mau bangun masjid nih. Gitu. Ada yang nyumbang, ya Pak ya. Itu ya dihargai. Ada yang punya tenaga, dihargai, Pak. Ada yang bantu-bantu, ada yang usul terus, itu juga dihargai, Pak. Usul yang baik kan bagus, gitu.
Walaupun kadang-kadang ngeselin. Usul terus, usul doang, usul. Nyumbang duit enggak. Aja usul tenan. Ada itu di daerah saya banyak, Pak. Ketika rapat tuh usulnya mau macam-macam. Tapi giliran pas waktu mulai pekerjaannya enggak nongol. List tentang sumbangan enggak nyumbang. Oh, berarti memang ahlinya ahli usul. Itu juga dihargai, Pak. Usul terus. Iya. Kalau ustadznya doain, padahal pelit itu. Ya, bagi Pak Ketua DKM yang penting nyumbang. Terutama nyumbangnya gede-gede itu. Yang punya kontrakan, nyumbangnya gede. Gitu. Ya. Alladzina uksiru fi sabilillah la yastati'una dzurban. La yastati'una, mereka tidak mampu. Istata'a itu kan tidak mampu. Dzurban apa dzurban? Dzurban mana awalnya memukul kan? Dzurba yadribu, dzurban mukul. Nah, maksudnya memukul fil ardi di bumi apa maksudnya? Usaha. Ya, Quran itu ya Kak, maksudnya gini, ada orang-orang yang tersandra dalam urusan jihad fisabilillah, misalnya membersamai Rasulullah ketika dakwah atau ketika hijrah ke Madinah, itu kan mereka meninggalkan urusan-urusan pribadinya, sehingga mereka la yastati'una dzurban fil ardi. Ya sama kayak misalnya masjid ini adalah bagian fisabilillah, ada orang-orang yang mengutamakan masjid dibanding keutamaan pribadinya. Itu kan namanya apa? Mereka alladzina uksiru fisabilillah la yastati'una dzurban fil ardi. Sehingga apa? Kerjaannya ditinggal, Pak. Kalau misalnya kontrakan dijagain, kontrakan saya tinggal karena pengen ke masjid. Gitu, Pak Haji. Ya, maksudnya apa? Orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga urusan duniawinya, hanya untuk meninggalkan untuk jihad fisabilillah, kayak sholat berjamaah, cari ilmu, datang ke taklim, terus kemudian sosial kemasyarakatan, ngurusin orang meninggal, mandiin mayit dan segala macam. Itu kan apa? Jihad fisabilillah. Yahsabuhumul jahilu, yahsabu apa? Hasiba yahsabu, mengira. Al-jahilu, orang bodoh. Orang bodoh mengira mereka agniya, mereka orang kaya. Ya. Maksudnya gini, orang yang al-jahil maksudnya bukan orang bodoh, ini enggak. Orang yang enggak ngerti, nggak kenal sama orang yang tiduran di emperan masjid tadi itu, mengira kalau itu orang kaya. Sehingga apa? Ada tuh orang-orang di Madinah yang tidak langsung mau untuk membantu. Tapi banyak juga. Maka mereka sampai disebut dengan Ansor. Berasal dari kalimat nasoro, menolong. Para penolong itu Ansor. Yaksabuhumul jahilu agniya. Orang-orang bodoh mengira mereka agniya apa? Agniya ghaniyun, artinya kaya. Agniya orang-orang kaya. Minat ta'affufi. Mengemis. Minat ta'affufi, yaitu diantaranya mereka mengira minat ta'affufi mereka adalah orang-orang pengemis. Makanya kan gitu. Loh, mereka datang kemari. Kalau misalnya nih, kan tidak semua orang-orang Madinah atau Yasrib ketika itu, tidak semua
mereka itu langsung terus kemudian langsung menyambut baik kedatangan Rasul dengan para sahabatnya. Itu enggak semuanya. Iffah berasal dari kalimat iffah. Jadi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang bodoh yahsabuhum mengira mereka. Itu kalau diterjemahkan ya, kalau hum itu mendahului pelaku berarti mereka dikira orang bodoh. Dikira apa? Agniya'a. Dikira mereka itu orang kaya. Yaitu apa? Minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Maksudnya apa minat ta'affufi? Yaitu at-ta'affufi. Mereka mengira ini orang yang ta'affuf, orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Gitu. Kalau yas'aluna berasal dari kalimat sa'ala yas'alu. Ada yang memaknai meminta, gitu. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka, engkau ini Nabi Muhammad mengenal mereka, bisimahum dengan apa? Dengan sifat-sifat mereka. Simahum itu tanda-tanda. Simahum fi wujuhim min asaris sujud, sima. Jadi ada ciri-ciri ya, ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenal mereka bisimahum dengan apa? Ciri khas atau tanda-tanda mereka. Di antaranya apa? La yas'alunan nasa, mereka tidak akan meminta an-nasa kepada manusia ilhafan dengan cara paksa. Ilhaf, paksa. Orang yang datang bersama Rasul, para sahabat itu, para muhajirin istilahnya, orang-orang yang hijrah bersama Rasul, mereka rela ya meninggalkan urusannya, meninggalkan harta bendanya, bahkan ada yang meninggalkan anak istrinya. Itu untuk hijrah bersama Rasul. Nah, ketika mereka sampai di Madinah, mereka ada yang di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang tidak mempunyai rumah. Akhirnya mereka seperti apa? Seperti orang-orang yang tidak punya. Padahal mereka itu sebetulnya ya orang mampu. Makanya Rasulullah sangat paham, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilkhafa. Di antara ciri para muhajirin saat itu adalah mereka tidak akan meminta-minta, memaksa terhadap orang-orang Ansor. Makanya kan orang-orang muhajirin ketika itu, ya mereka banyak yang tidur mungkin di emperan masjid dan lain sebagainya. Itu saking apa? Saking kuatnya keimanan mereka bersama-sama dengan Rasulullah. Wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kalian infakkan. Ini ma tunfiqu, nunnya hilang lagi. Maka pasti nanti akan ketemu kalimat maka. Dan apa-apa yang kalian infakkan min khairin, dari harta yang baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alimun, mengetahui, bihi padanya, atau bihi padanya, alimun maha mengetahui. Kita ulangi ya terjemahnya bareng-bareng. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fuqara, orang-orang fakir, alladzina uksiru, yaitu orang-orang yang terkepung fi sabilillahi, di jalan Allah, la yastati'una, mereka tidak mampu, dorban, berusaha, fil ardi di bumi. Yahsabuhumul jahilu, orang bodoh mengira mereka, agniya'a, mengira mereka orang kaya. Minat ta'affufi, yaitu mengira apa? Mereka menjaga diri dari minta-minta. Ta'rifuhum, engkau
mengenal mereka. Ta'rif itu berasal dari kalimat arofa, mengenal. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. La yas'alunan nasa, mereka tidak akan meminta kepada manusia ilhafan dengan cara paksa. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, min khairin, dari harta yang baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, kepadanya, alimun, itu maha mengetahui. Ya, coba ulangi dari ayat 272 bareng-bareng. Bentar dulu. Dari Laisa ya. 27 bareng-bareng. Laisa alaika, bukanlah kewajiban alaika atasmu, hudahum, memberi petunjuk kepada mereka. Walakinna, dan tetapi Allah yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasha'u, kepada orang yang ia kehendaki. Lanjut, wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, min khairin, dari harta yang baik, fali anfusikum, maka itu bagi diri-diri kalian. Lanjut, wa ma tunfikuna illa, dan tidaklah kalian menafkahkan, illa, kecuali, ibtigo awajihillah, mencari keridhaan Allah. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, min khairin, dari kebaikan, yuwaffa, maka akan dicukupi, ilaikum, pada kalian, atau boleh dibalik, maka kalian akan diberi kecukupan. Wa antum la tudlamun, sedangkan kalian la tudlamuna, tidak akan terdolimi. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, alladzina uksiru, orang-orang yang terkepung, fisabilillahi, di jalan Allah, la yastati'una, mereka tidak mampu, dorban, berusaha, fil ardi, di muka bumi. Yaksabuhumul jahilu, orang bodoh mengira mereka, agniya'a, sebagai orang kaya, minat ta'afufi, yaitu menjaga diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka, la yas'alunan nasa, mereka tidak meminta kepada manusia, ilhafan, dengan cara paksa. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, kepadanya, alimun, maha mengetahui. Saya tadi dipesan ini jangan lama-lama Pak, karena makanannya nggak bisa dibawa pulang, harus dibawa di sini, suruh cepat-cepat katanya. Ayo, laisa itu dia dikategorikan fi'il, ya. Laisa dikategorikan sebagai apa? Fi'il. Ya, saya tambahin. Laisa dikategorikan sebagai fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Nah, disamakan dengan fi'il madhi, ya. Alaika namanya jer, ala namanya huruf jer. Huruf jer itu apa? Huruf yang menyandingi isim. Maka setelah huruf jer pasti disebut apa? Isim. Maka kalimat ka, isim apa bukan? Isim. Kenapa?
karena ada ala. Jadi walaupun satu huruf dia tetap disebut sebagai isim. Kenapa? Karena jatuh setelah ala. Huda, nanti saya katakan huda itu adalah masdar dari kalimat hada yahdi. Bawahnya nih dari kata apa? Hada yahdi yang ini. Ini satu kata. Kalau yahdi bentuk mudhoreknya, kalau huda itu bentuk masdarnya. Walakinna, ini termasuk huruf. Ya, termasuk apa? Huruf. Wawunya ya huruf, lakinna juga apa? Huruf. Allaha itu isim. Allah apa? Isim. Kenapa disebut isim? Ya karena nama. Semua nama itu disebut apa? Isim. Makanya lafal Allah ini lafdzul jalalah, nama yang jalalah, yang mulia. Yahdi itu fi'il mudhari'. Yahdi apa? Fi'il mudhari'. Sama halnya dengan kata yasha. Yasha juga disebut mudhari'. Ada kesamaan enggak antara yahdi dengan yasha? Sama-sama diawali dengan huruf ya. Sama-sama diawali dengan huruf ya ini. Ya, ini juga ada ya. Nah, ya itu adalah huwa. Nah, huwa itu siapa? Ya kembali ke sini. Yaitu ke lafal Allah. Jadi, tetapi Allah yahdi, dia akan memberi petunjuk man kepada orang yang yasa'u, yang ia kehendaki. Nah, ia itu siapa? Allah. Wama tungfiku, wama dan apa yang. Ma dimaknai apa yang. Tungfiku ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Bentuk fi'il mudhari'. Nah, naruhnya di sini tungfiku. Ini ngajinya beneran ini Pak. Ini ya. Tungfiku. Ya, awal jatuhnya di fi'il mudhari' berarti tungfiku. Tungfiku. Kalau dirubah menjadi fi'il madhi, maka tu-nya dihilangkan diganti dengan hamzah. Anfaqo. Anfaqo yungfiku. Nah, fi'il amrnya diambil dari fi'il mudhari', ya. Tu-nya diganti dengan apa tadi? Non faqof, non faqof. Nunnya sukun, fa-nya kasroh, qofnya sukun lagi. Anfik. Anfaqo yungfiku anfik. Nah, bentuk isim masdarnya if'alan, yaitu apa? Infaqon. Infaq dulu. Infaqon. Anfaqo yungfiku anfik infaqon. Nah, kalimat tungfiku yang ini ketika ditasrif ke bawah berarti apa? Tungfiku, tungfiqoni, tungfikuna. Ya. Terus kemudian tungfikina, tungfiqoni, tungfikna. Ungfiku, nungfiku. Karena sama lainnya dari anta. Huwa beda lagi, yaitu ya. Yungfiku, yungfiqoni, yungfikuna. Gitu. Min khairin, khairin itu isim. Kenapa? Karena ada tanwin, dia disebut isim. Fali anfusikum, ada 4 kata. Fa-nya disebut huruf, li-nya juga huruf. Anfusi namanya isim jamak
taksir. Apa? Isim jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan, nggak punya aturan. Padahal ada sebetulnya. Ya, karena kita nggak tahu ya, daripada ditanya yang macam-macam, mending ngomong tidak ada. Itu sama kayak orang dakwah, itu nggak ada dalilnya itu. Padahal sebetulnya ada. Daripada dia ditanya lagi, mending ngomong tidak ada. Nggak ada dalilnya. Ya, terus jamaah mau nanya apa lagi orang nggak ada. Gitu. Padahal ada, cuman dia belum tahu namanya ilmu itu kan ya nggak semuanya kita tahu. Gitu. Ayo, kalimat ibtigha. Sekarang ibtigha, isim apa fi'il? Ada yang tahu nggak ibtigha, isim apa fi'il? Tungguin, isim apa fi'il? Ibtigha. Apa? Fi'il. Yang sini isim. Apa Pak? Isim apa fi'il? Mau diartikan, mau dikatakan isim, orang maknanya apa? Mencari. Mau dikatakan itu fi'il, fi'ilnya fi'il apa? Bingung nggak Pak? Nah, daripada membingungkan, mending kita udahin aja, mau ngaji kok malah nambah bingung. Mendingan udahan ini, mau ngaji kok malah tambah bingung. Ya Pak Haji ya? Ntar malah kata orang sebelah, mendingan saya nggak bingung. Iya, kayak ada orang debat terawih, ada yang 8, ada yang 20. Mereka berantem itu yang terawih 20 sama 8. Mendingan saya nggak terawih. Jadi kalimat ibtigha ini namanya, walaupun dimaknai mencari, itu namanya isim masdar. Nah, kita urut itu. Nah, masdar itu berarti naruhnya paling kiri. Ya, namanya isim masdar. Ibtighaan. Kalau ada huruf hamzah di akhir, itu jangan lantas dijadikan huruf asli ya Pak. Terkadang itu itu ada perubahan dari huruf elat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Ibtighaan itu berasal dari kata, ini ramai banget ini. Berasal dari kalimat ibtagha. Berasal dari kalimat ibtagha, mengikuti pola ifta'ala. Aslinya ibtaghoya, mengikuti pola ifta'ala. Sama kayak tadi, ihtadaya tadi itu. Ihtadaya ibtagho, ihtada ibtagho. Sama kan Pak? Sama enggak? Nah, samain aja dengan kalimat ihtada. Berarti ibtagho fil mudhari'nya apa? Betul, berarti iya betagi. Ya betagi. Berarti fi'il amarnya ibtagi. Nah, isim masdarnya ibtigho, aslinya ibtighoyan aslinya. Karena ngomong yan itu susah, maka diganti dengan an, ibtighoan. Beras. Aslinya kan ada ya-nya tuh, ya kan?
ya-nya sukun, akhirnya ya-nya dihilangkan. Ya, sama dengan ihtadi, itu aslinya ihtadi aslinya. Berarti kalimat ibtigha tadi itu disebut isim. Namanya isim apa? Namanya isim masdar. Lanjut lagi, ada kalimat yuwafa. Ya Pak Tahir. Yuwafa. Madhi atau mudhari'? Yuwafa. Madhi atau mudhari'? Mudhari', betul. Apa ciri mudhari'nya? Karena ada yu. Nah, karena huruf sebelum akhir itu fathah, maka bermakna di. Namanya majhul. Ya. Yuwaffa, maka disebut fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' yang bermakna apa? Di. Sama halnya dengan kalimat la tudlamu. Ada kalimat tudlamuna. Yo, tudlamuna. Madhi atau mudhari'? Mudhari'. Pinter-pinter Pak. Makanya saya nanya ke sono aja loh, ke sini pada nggak jawab. Sini mau manggut-manggut doang gitu. Saya itu manggut-manggut doang, makanya saya nanya ke sono aja. Tudlamuna disebut fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' di awal itu huruf sebelum akhirnya fathah, maka dinamakan fi'il mudhari' majhul. Dinamakan apa? Mudhari' majhul. Apa? Majhul. Maka bermakna di. La tudlamuna, kalian tidak didolimi. Kalian tidak didolimi. Terakhir, ada kalimat yastati'una. Nanya ke sini lagi. Yastati'una. Madhi atau mudhari'? Mudhari'. Cirinya apa? Ada ya. Domir yang tersimpan di dalam yastati'una apa? Domir yang tersimpan di dalam kalimat ini. Karena berawalan ya, ada wawun nun. Ya itu kan huwa. Wawun nun jamak. Huwa dijamakkan menjadi apa? Hum. Berarti yastati'una mereka. Domirnya apa? Mereka. Taunya dari mana? Ada ya, ada wawun nun. Maka domirnya apa? Hum, yaitu mereka. Ada yang tahu nggak yastati'una bentuk fi'il madinya? Yastati'una, ubahlah menjadi fi'il madi. Ayo. Ayo. Ubahlah menjadi fi'il madi. Nggak tahu? Ah, kita rubah. Saya cari yang nggak tahu ini. Jadi caranya itu gitu Pak. Nyari contoh yang sekiranya orang nggak tahu biar kelihatan pinter. Gitu. Iya kan? Iya. Loh, saya itu pernah ngajar yang saya ajarin profesor Pak. Profesor di bidang beliau bidangnya tentang astronomi nggak gitu. Nah saya kan wah kalau saya bahas tentang bulan, tentang bintang, dia lebih paham gitu. Maka caranya bagaimana? Saya bahas nahwu sorofnya gitu. Begitu saya bahas nahwu sorofnya, kita sama-sama profesor ini. Iya, sama-sama gak bisa masalahnya. Tuh, ayo istato'a, ini terakhir nih. Nah, udah siap masalahnya. Istato'a mengikuti pola istaf'ala. Polanya apa? Istaf'ala. Jadi selesai nih. Agak turun dikit. To'a.
Yastati'u. Apa? Istati. Terus nanti masdarnya istito'ah. Istato'a yastati'u istati'. Nah, kalimat ini mengikuti pola istaf'ala. Huruf aslinya berarti apa? Ini huruf aslinya ini to'a. Emang ada yang palsu? Ya, bayangannya astuti mulu. Istato'a berasal dari kalimat to'a. To'a itu tau'an, artinya mampu. Ya, kalau istato'a berarti apa? Berharap mampu. Berusaha untuk mampu. Maka ada kalimat walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Manistato'a bermakna apa? Man orang yang istato'a yang berusaha untuk mampu. Pak, maknanya. Maknanya bukan orang yang mampu, bukan, berusaha untuk mampu. Karena bahasanya bukan man to'a, tapi man istato'a. Betul, Pak. Kalau kita mempelajari kalimat, ya, istighfar sama, itu istaf'ala juga. Ghafara artinya mengampuni, istighfar memohon ampun. Berusaha untuk meminta ampun. Tuh, gitu maknanya. Ini juga begitu, yastati'una, mereka berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu. Jadi istato'a yastati'una. Kalimat yastati'una yang ada di ayat yang tadi itu berasal dari kata yastati'u yang ini. Tinggal ditarik ke bawah. Yastati'u yastati'ani yastati'una. Huwa huma hum. Udah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya masih banyak ini. Ada kalimat yahsabu. Yahsabu ya. Yahsabu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Terus kemudian ada kalimat ta'rifu. Ini dikotakin aja nih. Yahsabu fi'il apa? Mudhari'. Terus kemudian ada kalimat ta'rifu fi'il apa? Mudhari'. Terus ada kalimat yas'aluna fi'il apa? Mudhari'. Mudhari' lagi. Terus ada kalimat tungfiku, betul. Tungfiku fi'il apa? Mudhari'. Terakhir ilhafan. Namanya masdar. Mengikuti pola if'alan sama dengan islaman. Yang saya kotakin ini hukumnya sunnah mu'akkad. Nah, nanti hukumnya sunnah mu'akkad. Nanti bikin tabel begini. Hukumnya sunnah mu'akkad. Boleh dikerjain, boleh tidak. Nah, bikin tabel. Jadi kalau sekarang kurikulum merdeka itu guru nggak usah bikin sendiri, namanya merdeka. Ya Pak ya. Nanti fi'il madhi, fi'il mudhari', terus kemudian fi'il amar, ini masdar. Nah, ilhafan tadi masdar itu. Jadi dirubah. Tungfiku berarti naruhnya di mudhari'. Nanti madhinya apa, amarnya apa, masdarnya apa. Ini hukumnya apa? Sunnah mu'akkad. Sunnah yang dianjurkan lah. Sunnah mu'akkad. Ya, kecuali
tanpa kecuali. Biasanya ngomong kecuali ketua DKM. Ya, jangan nunggu Pak Arif ngeser dulu. Ya, jadi bikin bakal bikin tabel gitu, ya kan? Bikin aja, nggak apa-apa. Tulisan tangan boleh, pakai HP di, anu juga boleh, pakai Excel juga nggak apa-apa, lebih bagus. Loh, Excel bukannya buat ngitung-ngitung, Pak Ustadz. Loh, kalau saya pakai Excel, justru malah saya bikin gini-ginian. Enak malahan. Enak itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya pusing juga. Nah cukup ya, wallahu a'lam bishawab, sampai ayat 270 berapa tadi? 73. Ya, insya Allah kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.